Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini ya soal tryout uji koordinasi Nos Indonesia topik manajemen keperawatan ya. Jadi saya tulis part 1 karena hanya membahas kurang lebih ada 5 soal ya. Untuk 5 soal selanjutnya akan saya bahas di part selanjutnya. Nah, oke, kita langsung saja untuk membahas untuk soal yang pertama di sini ya. Oke, kita baca kasusnya terlebih dahulu ya. Jadi seorang pasien, nah, keluarga seorang pasien memanggil perawat pelaksana ketika dinas malam dikarenakan ada pasien jatuh di kamar mandi. Perawat pelaksana tersebut langsung datang ke lokasi kejadian. Ya, ini sangat simpel sekali kasusnya ya. Pertanyaannya, nah ini ya, apa tindakan perawat selanjutnya? Nah, setelah perawat pelaksana itu datang ke lokasi kejadian, clue-nya ya, terus apa yang dilakukan perawat selanjutnya? Ya, yang A, melakukan pengkajian pasien, yang B, membuat catatan insiden pasien jatuh, yang C, melaporkan kepada kepala ruang tentang insiden tersebut, yang D, meminta keluarga pasien lebih hati-hati ketika membantu pasien, yang E, memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan pasien jatuh. Nah, jadi kira-kira nih ya untuk kasus seperti ini ya di logika saja sudah bisa sebenarnya ya. Jadi ketika perawat pelaksana ke lokasi kejadian, apa tindakan yang urgent di situ? Ya, jadi kegiatan yang paling urgent yang harus dilakukan perawat ketika sudah datang di lokasi kejadian tersebut adalah yang A, ya, mengkaji pasien. Jadi sembari menolong pasien dikaji, kenapa sih pasien ini kok bisa jatuh? Nah, jadi nggak tiba-tiba membuat catatan ya, atau lapor dulu ya enggak lah ya, atau malah tiba-tiba memberikan pendidikan kesehatan langsung ya. Tentunya nanti ya ketika sudah dikaji ya, baru didokumentasi ya, baru dilaporkan, baru ada tindakan selanjutnya seperti memberikan pendidikan kesehatan atau pertolongan dan yang lainnya. Nah, jadi udah jelas di sini ya. Jadi lebih pas untuk kasus ini yaitu jawabannya adalah yang A. Jadi dikaji kenapa pasien jatuh. Ya. Jadi sembari ditolong, kenapa bisa jatuh diajak komunikasi di situ. Ya, itu yang paling penting untuk yang kasus seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 2 di sini ya. Kita baca kasusnya di sini ya. Ada seorang perawat pelaksana akan memberikan obat antibiotik pada pasien. Nah, setelah ke bed pasien, didapati pasien dalam kondisi tidur. Ya. Keluarga pasien menjelaskan jika pasien baru saja tidur karena pola tidurnya kurang baik. Nah, ini udah punya ada ya. Perawat akan memberikan obat pada pasien. Ketika ke bed pasien, pasiennya tidur. Nah, ini sering terjadi ketika shift malam biasanya ya, ketika obatnya itu harus diberikan di jam-jam 12, jam 1 malam di sini ya. Kasusnya, nah pertanyaannya ya, apa tindakan selanjutnya yang pas, yang sesuai, yang harus dilakukan oleh perawat pelaksana? Yang A, lapor pada DPJP ya, dokter penanggung jawab pasiennya. Yang B, minta keluarga untuk membangunkan pasien. Yang C, koordinasi pada kepala ruangan. Yang D, menunda beri obat. Yang E, membangunkan pasien. Kira-kira kalau di kondisi perawat pelaksana ini apa yang dilakukan? Ya, sini juga kalau dilihat dari clue, nah harusnya jawabannya udah jelas ya, karena dia nih harus minum obat nih. Ya, akan berikan obat dan harus minum obat. Apalagi clue-nya di sini adalah obat antibiotik. Nah, yang mana itu ya nggak boleh ditunda ya, dan harus masuk seperti itu ya. Apa yang paling pas di sini ya? Tentu saja yang E, membangunkan pasien. Kenapa kok tidak minta keluarga yang membangunkan pasien? Ya, karena ini tugasnya adalah tugas dari perawat. Ya, jadi monggo dibangunkan pelan-pelan seperti apa, ya. Habis itu diberikanlah obat. Nah, tentunya yang lain itu adalah jawaban-jawaban yang intinya mungkin bisa saja dilakukan, tapi tidak pas. Apalagi mengingat ini adalah obat antibiotik sini. Ya, itu ya. Jadi
Di sini untuk soal nomor 2 juga sudah jelas, di sini jawabannya adalah yang E. Ya, otomatis harus membangunkan pasien. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk perawat Katim, di sini menjelaskan kepada keluarga pasien tentang rencana pembedahan minor pada keluarga pasien. Ya, terus keluarga pasien di sini meminta penjelasan lebih lanjut terkait proses pembedahan serta kondisi pasien setelah proses pembedahan dilakukan. Nah, di sini clue-nya ya. Jadi perawat Katim menjelaskan kepada pasien terkait rencana pembedahan minor. Tapi keluarga meminta penjelasan lebih lanjut. Nah, itu apa tindakan perawat Katim yang tepat? Nah, jadi di sini kita cek sini ya, karena untuk meminta penjelasan lebih lanjut, seperti apa yang akan dilakukan perawat sini. Ya, yang A sini meminta keluarga fokus untuk mendoakan pasien, yang B mendiskusikan pertanyaan keluarga dengan kepala ruangan, yang C menjelaskan bahwa dokter yang akan menjelaskan terkait proses pembedahan tersebut ya, yang dia menginstruksikan keluarga untuk segera menandatangani info konsen, yang E perawat Katim akan menjelaskan pertanyaan tersebut setelah proses pembedahan. Ya, kalau dilihat dari clue-nya di sini ya, jadi di sini meminta penjelasan lebih lanjut terkait proses pembedahan serta kondisi pasien setelah proses pembedahan. Jadi di sini harus paham nih tupoksi. Ya, paham tupoksi ketika kita menjadi penjelasan terkait rencana pembedahan minor. Nah, itu adalah memang tupoksi perawat untuk pre, ya, untuk menerangkan ketika memang proses. Nah, kita nih ceritanya kan perawat kaki ini perawat di ruangan nih yang akan mengantarkan untuk proses pembedahan. Ya, ketika prosesnya sendiri siapa yang lebih tepat untuk lebih menjelaskan. Nah, jadi harusnya perawat kaki menjawab, ya ini sesuai dengan jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi dokter yang akan menjelaskan. Jadi menginformasikan bahwasanya dokter akan menjelaskan proses pembedahan. Nah, tupoksi terkait tindakan pembedahan itu adalah tupoksi dari dokter. Nah, jadi tidak perlulah istilahnya kita menggantikan, ya. Jadi lebih tepatnya memang kita fokus untuk persiapan untuk prosesnya. Silahkan nanti biar dokter yang menjelaskan. Bapak ketika masuk meja operasi, sebelum itu akan ada penjelasannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak usah istilahnya ini ya akan memberikan penjelasan atau nanti saja. Jadi langsung fokus bahwasanya itu ada tupoksi dari dokter, nanti dokter yang akan menjelaskan. Jadi yang paling cocok di sini memang kalau misalnya ditanya ketika itu memang bukan tupoksinya, jadi silakan diberikan informasi yang mana nanti tupoksi yang akan menjelaskan adalah tupoksi profesi X. Nah, itu jelas seperti itu. Itu ya untuk soal nomor 3 di sini. Untuk soal nomor 4, nah ini seorang perawat Katim memanggil anggota timnya terkait keluhan keluarga pasien yang merasa kurang diperhatikan ketika meminta disediakan spray bantal baru. Perawat menjelaskan pada Katim bahwa spray tersebut telah disiapkan. Namun ya hanya ya kebetulan sedang membantu perawatan pasien lainnya yang lebih prioritas. Ini ya kasusnya ya. Terus apa tindakan selanjutnya oleh perawat tersebut? Ya, jadi ditanyakan di sini adalah tindakannya apa nih? Karena sudah dilaporkan ini. Ya. Yang A melakukan refleksi diri di ruang istirahat. Yang B segera memberikan spray yang sudah disiapkan. Yang C menjelaskan situasi perawatan pasien pada keluarga. Yang D minta maaf kepada kepala ruangan atas kejadian tersebut. Yang E keberatan jika dianggap kurang memperhatikan pasien tersebut. Ya, ini udah jelas ya jawabannya ya. Kalau refleksi diri ya enggak lah ya. Masa di tengah dinas ini apalagi sudah dipanggil masa refleksi dulu? Jangan ya. Kalau nanti boleh. Ya. Apalagi ini ya keberatan ya, jangan. Ya. Jadi karena memang di sini ada keluhan
Ya, jadi kita diberi pelayanan tuh tidak boleh merasa keberatan di sini. Ya, nah, jadi apa yang paling pas di sini? Apakah menjelaskan, apa minta maaf, ya, atau segera memberikan spray? Ya, yang paling sesuai ya pada case di atas ini adalah yang B. Ya, jadi walaupun semua tindakannya harus dilakukan, misalnya emang ini adalah miskomunikasi atau ada miss di sini ya. Jadi yang harus segera dilakukan ya langsung ya setelah dipanggil ya langsung segera memberikan spray. Ya, jadi tidak usah banyak retorika menjelaskan atau minta minta maaf tentunya ya. Ya, karena memang kita harus menjelaskan juga nanti. Ya, jadi menjelaskan pada keluarga ya kenapa kok ada keterlambatan di situ. Ya, jadi itu yang paling tepat ketika kita dikatakan sebagai perawat yang profesional di sini. Ya, untuk soal nomor 5 di sini ya. Selanjutnya di sini. Ini langsung ya di sini ya. Jadi seorang kepala ruangan di ruang bedah tidak ada di tempat. Nih, kepala ruangan tersebut mendelegasikan tugasnya kepada perawat Katim yang dinas di bagian tersebut. Nah, kepala ruang sudah memilah tugas yang akan didelegasikan. Terus apa tindakan kepala ruangan selanjutnya? Apakah mensupervisi, memberikan arahan langsung, menseleksi ulang, memberikan wewenang penuh, atau memberikan catatan kecil terkait tugas yang akan dilakukan. Ya, jadi ketika kepala ruangan disposisikan tugasnya kepada Katim, ya, jadi apa yang sesuai, ya, jadi setelah dipilah tugasnya apa yang sesuai, ya langsung B yang memberikan arahan dan motivasi secara langsung. Karena untuk mensupervisi, nah, kepala ruangan kan nggak ada di tempat, belum bisa mensupervisi. Ya, menseleksi ulang kesusunan tugas. Nah, di sini udah ada keterangan kepala ruangan sudah memilah tugas. Ya, memberikan wewenang penuh terhadap perawat. Nah, ini malah tidak jelas nih perawat yang mana di sini. Ya, nah, jadi nanti harus sesuai di sini ya. Yang terus memberikan catatan kecil terkait tugas yang akan dilakukan. Sudah dipilah-pilah kok tugasnya. Ya, jadi nggak penting juga untuk memberikan catatan kecil. Langsung di sini apa yang sesuai nanti langsung berikan arahan dan motivasi nanti ya. Itu yang paling sesuai untuk kasus di sini ya. Itu ya kurang lebih pembahasan dari 5 soal. Terima kasih, good luck untuk uji kompetensi ya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Nanti jika ada diskusi bisa kita lanjut di sesi diskusi. Terima kasih.